saya harus berani dan yakin bahwa suatu ketika nanti ada suatu titik yang harus saya tuju dan saya pasti berhasil. Tapi suatu ketika kalau memang toh seperti ini, siapa yang tahu umpamanya ada COVID dan sebagainya, kita tahu-tahu ya sedikit terpuruk dalam hal itu. Wajar suatu ketika kalau ada upaya usaha pada fasenya pertama itu tidak seperti yang menjadi ekspektasi kita, namun tentunya kita harus punya keyakinan didasari dengan kekuatan dan bekerja keras, pasti kita akan menemukan satu kesuksesan, dan itu saya yakini. Ada beberapa pada fasenya di hotel itu menawari saya untuk bekerja ada di beberapa negara termasuk Eropa maupun di kapal pesiar, namun saya tidak tertarik pada saat itu karena saya ingin memperdalam satu cakupan yang keterkaitan dengan satu sisi saja gitu. Bahkan waktu itu saya ikut ambil terus langsung keterkaitan dengan masalah kuliner tadi di Singapura, di Thailand, di Korea sendiri, terus di Indonesia juga ada. Pada suatu siklus dinamika sebuah kehidupan tidak ada yang tahu, namun bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Nama saya Tri, saya selaku pemilik usaha WBS. Ini sifatnya adalah sangat mikro, tentunya harapan saya untuk ke depan, saya berupaya untuk lebih fokus di sini, biarpun dulu, toh saya pernah juga agak terlambat sebetulnya, pernah di dunia yang keterkaitan kuliner, dan saya lupa bahwasanya dulu itu adalah ada zona nyaman membuat saya lupa. Namun satu sisi saya harus berani dan yakin bahwa suatu ketika nanti ada suatu titik yang harus saya tuju dan saya pasti berhasil. Karena pada saat zona nyaman biasanya orang akan terlena dan terlupa. Nah, keterkaitan itu monggo yang belum mau terlambat, saya harapkan untuk nanti jangan meniru saya keterlambatan. Namun ada hal-hal yang harus lebih di paling enggak ada tertanam dalam suatu mindset, suatu ketika nanti bisa untuk mempersiapkan diri. Karena ingat, kita itu adalah bukan pegawai negeri yang setiap saat kita pasti akan bisa berhenti atau diberhentikan. Nah, untuk itu tentunya harus berani untuk mengambil suatu kesimpulan suatu ketika nanti kalau sudah dikeluarkan mau melakukan sebuah usaha bentuk apa. Dan kami baru juga berupaya untuk ke arah itu. Biarpun toh kemarin memang kami sangat luar biasa, namun tentunya sekarang itu hanya menjadi sebuah referensi hidup saya. Pada fasenya dulu memang ya itu tadi, jadi agak terlena, mungkin terlupakan karena zona nyaman tadi. Untuk bangkit dari zona nyaman untuk ke arah yang seperti ini saya rasa dulu agak mungkin nggak terpikirkan. Tetapi suatu ketika kalau memang toh seperti ini, siapa yang tahu umpamanya ada COVID dan sebagainya, kita tahu-tahu ya sedikit terpuruk dalam hal itu. Namun tentunya saya juga harus lebih bisa menata lagi kehidupan saya supaya nanti tentunya ada suatu titik yang saya lakukan tadi. WBS sendiri sebetulnya belum begitu lama. Dulu sempat saya buka, namun tentunya ada siklus yang belum begitu berhasil menurut saya. Namun saya tetap optimis suatu ketika nanti pasti ada suatu titik yang harus saya tuju. Dengan segala konsekuensi dan risiko apapun, saya yakini dengan hal-hal itu sepanjang kita punya value atau skill yang mampu, ya menurut saya adalah wajar suatu ketika kalau ada upaya usaha pada fase pertama itu tidak seperti yang menjadi ekspektasi kita. Namun tentunya kita harus punya keyakinan didasari dengan kekuatan dan bekerja keras, pasti kita akan menemukan satu kesuksesan, dan itu saya yakini. Tentunya kalau secara flashback dulu memang kami sebetulnya bukan sekolah untuk keterkaitan dibuka. Satu sisi yang menguatkan adalah bagaimana suatu ketika kalau kita memang ada keyakinan dan kita mau belajar dan mendengar, tidak ada yang mustahil, pasti kita bisa. Dan itu telah kami buktikan pada saat awal saya pertama kali merintis karir untuk keterkaitan di dunia kuliner itu kurang lebihnya sekitar tahun 93 diawali. Saya masih ingat 93 itu begitu saya masuk di resto, itu namanya adalah Serabel Korean Restoran, itu kebetulan juga ownernya adalah orang Korea. Dan pada fase pertama itu saya masuk, saya tidak mengenal apapun. Nah, dalam titik balik saya, apa yang menjadi catatan suatu ketika nanti kalau saya tidak punya kemampuan dalam bidang apapun. Nah, pada saat itulah saya belajar dan belajar dan belajar. Artinya belajar apa? Waktu itu bahasa Inggris saya tidak bisa, bahasa Korea tidak mengerti, masa apalagi. Nah, tentunya saya belajar untuk ke arah itu.
dan saya buktikan saya mampu untuk ke arah itu. Ya mungkin atas tentunya ini adalah ya kemurahan Tuhan, saya diberikan untuk hal seperti itu, bisa untuk mengarah yang lebih baik. Setelah itu tentunya saya juga pengen lagi mengembangkan satu potensi diri tadi yang menurut saya sudah agak merasa nyaman di dunia kuliner. Saya terus masuk ke hotel, ada beberapa hotel yang notabene-nya juga keterkaitan di kuliner. Terus saya masuk ke situ, waktu itu saya yang hotel apa saya agak lupa. Terus di habis hotel saya masuk lagi ke restoran untuk menimba ilmu. Cakupan keterkaitan dunia itu kan kita harus ada suatu apa ya, tidak hanya satu referensi, namun ada beberapa referensi yang membuat kita nanti tentunya bisa untuk sedikit menginvestasi keterkaitan dengan dunia kuliner tadi. Nah fasenya berikutnya lagi juga saya masuk ke hotel lagi. Kalau tidak salah itu hotel di Banyantri, itu di daerah Bintan sana, daerah Kepulauan Riau. Itu tahun berapa saya lupa, tentunya itu setelah itu saya tertarik di dunia keterkaitan tour and travel. Nah, saya mencoba untuk memperdalam suatu cakupan keterkaitan dengan komunikasi atau bahasanya itu adalah guide. Karena saya juga tidak punya latar belakang dari akademisi yang cukup ke arah itu, saya belajar dan saya buktikan saya mampu untuk ke arah itu. Jadi saya beberapa tahun juga menjadi guide Korea, tentunya di situ tadi saya pengen melengkapi dengan porsi apa keterkaitan di dunia perkoreaan tadi. Jadi tentunya supaya nanti sinkron dengan bahasanya sedikit bisa, masakannya sedikit bisa. Nah, setelah itu saya mencoba lagi untuk masuk memperdalam satu cakupan keterkaitan dunia kuliner, terutama adalah Korea. Saya waktu itu saya optimis, kok agak sedikit ada kepercayaan ke arah itu. Bahkan ownernya sendiri waktu itu sangat percaya dengan saya, ada di beberapa negara. Bahkan waktu itu saya ikut andil terus langsung keterkaitan dengan masalah kuliner tadi di Singapura, di Thailand, di Korea sendiri, terus di Indonesia juga ada. Nah kebetulan itulah saya terus memperdalam satu cakupan keterkaitan di dunia kuliner. Betul sekali, waktu itu saya juga pernah ya mencicipi negara-negara gingseng sana, terutama keterkaitan dunia kuliner juga ya. Karena mungkin waktu itu saya dianggap mampu untuk apa ya, ya kuliner keterkaitan Korean food tadi dengan bahasa mungkin saya tidak kesulitan. Karena juga saya sudah agak dianggap mampu untuk komunikasi keterkaitan dengan bahasa tersebut. Makanya pada saat itu saya langsung ada satu referensi dari bos untuk keterkaitan dunia itu. Jadi sangat mudah pada saat itu saya untuk apa ya, ya ke negara-negara yang dia punya usaha tadi. Tapi bentuknya sama, kuliner juga. Waktu pertama memang banyak orang mengatakan saya agak aneh. Hanya kebetulan pertama kali saya suka dengan masakan Korea. Jadi hampir semua masakan Korea itu kok saya senang. Memang agak ya eksentrik ya, karena ya setiap orang punya sense of taste yang berbeda. Namun pada saat itu saya dengan suka sekali. Jadi masakan Korea apapun yang saya masak itu kok enak juga semua. Saya mencicipi yang dimasak orang kok enak. Nah kebetulan itulah, kalau kita punya basic terus kita suka dengan makanan tersebut, pasti akan lebih cepat untuk kita belajar dan kita bisa adaptasi tersebut. Nah kebetulan karena mungkin kemurahan Tuhan tadi, saya agak memahami dengan karakter budaya dan sebagainya tadi, saya bisa cepat masuk ke dalam takaran untuk kuliner Korea tersebut. Karena supaya nanti tentunya lebih dalam lagi, kalau ilmu tanggung menurut saya itu kan juga akan menghasilkan tanggung, saya langsung aja memperdalam keterkaitan dunia itu. Biarpun toh pada saat itu juga ada beberapa pada fasenya di hotel itu menawari saya untuk bekerja ada di beberapa negara termasuk Eropa maupun di kapal pesiar. Namun saya tidak tertarik pada saat itu karena saya ingin memperdalam satu cakupan yang keterkaitan dengan satu sisi saja gitu. Saya lupa ya, ada beberapa ya, karena kan ada yang menetap, ada yang tidak. Tentunya karena kan sifatnya tadi rolling ya, jadi menetapnya mungkin ya 3-4 tahun apa berapa, saya lupa pasti karena sudah agak lama itu ya. Nah terus saya menjadi pura-puranya menjadi suatu manajer keterkaitan apa ya, entertainment of keterkaitan dengan dunia nggak jauh dari suatu travel. Jadi saya dipercaya untuk menjadi manajer keterkaitan dengan hal itu karena saya mungkin dianggap mampu untuk apa ya, keterkaitan komunikasi dan yang lainnya tadi. Saya dipercaya kebetulan waktu itu. Jadi saya balik lagi ke Korea lagi, artinya untuk mempersiapkan itu lagi. Nah ketertarikan jadi budayanya kok juga saya anggap juga agak menarik, satu sisi apa ya, masakannya juga kok menurut saya enak, makanya saya beradaptasi kedua-duanya bisa apa ya, masuk ke dalam apa ya, dunia saya tadi. Pada fasenya memang setiap orang punya pemikiran yang berbeda, namun pada satu ketika sebelum masuk saya ingat ya, jadi satu ketika pasti apapun kita ngikut dengan orang, senyaman apapun posisi kita, sebesar apapun gaji kita,
namun kita masih juga ingat itu adalah kita bekerja dengan orang. Nah, sesukses apapun, kalau kita mau mendirikan usaha sekecil apapun, kita adalah lebih mandiri, lebih merdeka, lebih enak, lebih nyaman. Pada saat itulah saya berpikir sebetulnya jauh sekali ya, artinya saya memikirkan pengen mandiri. Namun pada fase-fase tertentu saya mendapatkan waktu itu kok tempat-tempat yang membuat saya terlena. Artinya setelah dari sana saya pindah lagi ke tempat zona yang agak nyaman tadi. Makanya saya juga bisa dikatakan agak terlambat ya untuk memulai usaha dengan seperti hal ini. Namun saya yakin biarpun bagaimanapun juga saya pengen juga merdeka. Toh kita ini bukan menjadi sebuah apa ya, ada catatan bahwasanya suatu ketika nanti di hari tua bagaimana. Makanya saya berupaya untuk mandiri. Mandiri dalam arti biarpun sekecil apapun yang saya lakukan, syukur-syukur nanti ada suatu impact untuk di kanan kiri kita, syukur-syukur nanti bisa untuk membantu yang lainnya, itulah harapan saya. Jadi kalau dimulai sebetulnya ya dari sangat kecil sekali. Namun saya punya keyakinan dan harapan dengan value yang saya miliki, suatu ketika pasti akan dapat. Biarpun ada fase-fase kemarin saya mungkin juga agak sedikit terpuruk, namun itu bukan menjadi catatan saya harus menyerah. Namun dari situlah saya harus percaya dirinya lebih tinggi, biarpun bagaimanapun juga dengan segala resiko dan konsekuensi apapun, tetap saya harus berjalan. Pasti Tuhan juga bermurah hati, pasti akan menjadi baik untuk kedepannya. Memang betul sekali banyak ya, jadi suatu motivasi yang keterkaitan dengan hal itu, salah satunya adalah pada suatu siklus dinamika sebuah kehidupan tidak ada yang tahu. Namun bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Dengan catatan kita juga harus sesuai dengan value ataupun masing-masing ya, setiap orang kan punya sendiri-sendiri. Nah, kebetulan karena juga saya sedikit bisa keterkaitan di dunia kuliner, ya akan saya rintis, akan saya edukasi. Memang perlu catatan yang berbeda, biarpun nanti kuliner saya ini agak berbeda dengan yang lain, itulah harapan saya. Kalau tentunya kuliner kan ada suatu inovasi, terobosan-terobosan yang berbeda, biarpun toh dengan bahan dasar yang sama. Tentunya itulah yang menjadi catatan kenapa kita harus berani untuk mengambil langkah seperti itu. Kalau menu tentunya hampir sama, tapi tentunya ada suatu inovasi yang keterkaitan dengan menu tersebut. Salah satunya mungkin nasi goreng ya. Nasi goreng mungkin harafiah tanda kutipnya secara mindset kita berpikir nasi digoreng, di plating dengan catatan hal tersebut. Namun kami juga akan mencoba membuat suatu format yang agak sedikit berbeda. Jadi nasi goreng bakar. Jadi itulah yang menjadi catatan, barangkali nanti bisa diterima. Tentunya ada referensi-referensi itulah yang nanti akan menguatkan saya untuk lebih maju. Betul sekali. Jadi kalau di sini itu kan kita ini kebetulan di tempat yang seperti kayak hutan seperti ini ya. Jadi saya mau ngambil satu konsep adalah istilahnya bahasa kerennya adalah back to nature ya. Back to nature keterkaitan dengan hal tersebut, saya akan mencoba suatu format yang keterkaitan dengan hal itu. Jadi memang kita mungkin pakai desainnya gerabah bukan hot plate, biarpun pakai hot plate sendiri itu bisa, namun kok tidak match dengan tempat dan lokasinya. Saya mencoba untuk pakai konsep tradisional. Jadi semua menggunakan yang tradisional. Jadi contohnya adalah ada pakai daun, pakai rempah yang ada di sekitar kita, dengan pakai gerabah yang notabene juga berasal dari tanah. Itulah yang mungkin membuat perbedaan dengan di tempat lain. Sebetulnya kalau orang yang keterkaitan di dunia kuliner pasti sudah paham ya bagaimana suatu terobosan keterkaitan dengan inovasi. Bentuknya sama, namun bagaimana ada suatu terobosan yang inovasi tersebut. Di satu sisi bagaimana kita itu memang agak punya perbedaan di tempat lain. Artinya kenapa sih dimunculkan suatu kok nasi goreng dibakar lagi? Bentuknya seperti apa? Dan bagaimana rasanya? Ya pasti berbeda. Kenapa? Ya karena memang ada suatu keetnikan, baik rasa, mungkin dari unsur rempahnya, baik yang mungkin tampilannya. Nah itulah harapan saya. Makanya nanti kalau ada suatu keterkaitan siapapun yang pengen ada membuat suatu kuliner, monggo silahkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ada suatu inovasi keterkaitan dengan hal tersebut. Pengembangan potensi untuk kedepannya saya rasa juga sebetulnya banyak mimpi ya. Namun tentunya pasti kalau kita nggak berani bermimpi kan itu sama dengan kita tidak punya goal-goal tertentu untuk ditunggu. Suatu ketika nanti kalau memang ini menjadi dasar bahwasanya suatu ketika bisa diterima dengan baik semua, ya siapapun nanti monggo silahkan. Kalau mau mencoba untuk format seperti itu dengan senang hati kami ajari, kami dengan rela, monggo silahkan.
Syukur-syukur nanti bagi orang yang mohon maaf sekali, sesama saya juga sama pengangguran dan sebagainya, kalau pengen mencoba dengan formasi seperti itu, dengan senang hati datanglah ke sini, monggo bareng-bareng kita sharing, kita belajar bareng. Syukur-syukur ilmu saya berguna untuk siapapun yang menggunakan. Dengan senang hati kami bantu sebisa mungkin. Bahkan kami punya suatu catatan memang agak berbeda di tempat lain. Bahkan kalau tamu mau masak sendiri pun di tempat kami persilahkan dengan senang hati, kami edukasi. Apakah bahan tersebut itu memang healthy food mengarahnya, ataukah memang tanda kutipnya bukan mengarah ke itu. Jadi perbedaan itulah yang mendasari saya menciptakan sesuatu hal yang agak berbeda atau eksentrik tadi. Yang pertama pasti pada generasi muda tentunya pasti punya suatu obsesi apa atau mau apa dan sebagainya. Nah, saya rasa adalah yang terbaik menurut saya ya, perdalam suatu keterkaitan dengan fashion tersebut, apapun itu. Karena nanti kalau terlalu banyak, ya kalau bisa-bisa syukur. Tapi kalau menurut saya yang terbaik adalah satu. Jadi seakan-akan ada suatu spesifikasi atau spesialisnya. Jadi umpama kalau pintar di bidang A atau B, ya perdalam aja nyampe betul-betul memahami dengan apa yang menjadi catatan tersebut. Karena supaya nanti tentunya, saya tidak tahu ya, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kompetitor semakin banyak sekali. Jadi tentunya kalau kita tidak punya cakupan keterkaitan dengan value yang cukup, bagaimana kita bisa bersaing atau bersinergi dengan yang lain. Tanda kutipnya, skill atau value yang dimiliki, itulah sebetulnya yang dihargai orang. Itulah yang diharap untuk keterkaitan bisa bersaing atau bersinergi untuk kedepannya. Sekarang aja saya rasa dunia kuliner terutama ini adalah sangat luar biasa, kompetitornya banyak sekali. Bukan tanda kutipnya kompetitor itu menurut saya justru malah menjadi bagus. Jadi bukan itu adalah suatu keterkaitan persaingan, salah menurut saya. Jadi kalau ada suatu kompetitor menurut saya adalah suatu sangat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena kan tanpa dipromosikan, seandainya di sini berjajar kuliner dengan bentuk yang sama, suatu ketika tanpa dipromosikan pun kita dengan sendirinya akan dipromosikan mereka. Sepanjang kita bisa diterima apapun produk kita yang dijual. Nah, tentunya sebelum produk dijual kita harus ada suatu hal yang keterkaitan dengan itu, masalah inovasi untuk yang lain-lain tadi. Nah, itulah makanya saya mohon generasi muda tentunya kalau ada hal seperti itu ya, bagaimana untuk nanti secara value-nya betul-betul diperdalam, satu ketika nanti pasti untuk masa depannya satu saja, tidak usah banyak-banyak, apapun fashion Anda, apapun yang Anda sekarang lakukan, perdalam sampai betul-betul bisa bersaing, suatu ketika nanti Anda akan pasti mendapatkan porsi tempat yang pas. Istilahnya ya, harapan saya adalah the right man on the right place, seperti itu.